Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al-Fatarihah dengan NIM 200201111089 akan sedikit menjelaskan mengenai pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Sebelumnya, eh, pokok pembuktian, pokok bahasan mengenai pembuktian mengundang perbedaan pendapat di antara ahli hukum dalam mengklasifikasikannya, apakah termasuk ke dalam hukum perdata atau hukum acara perdata. Profesor Subukti SH, mantan Ketua Mahkamah Agung dan Guru Besar Hukum Perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam BW, yang pada asasnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum material. Begitu juga dengan pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Sebagaimana diketahui bersama, tugas hakim ialah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apakah yang hukum antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil posita atau posita yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduk perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam duduk perkara yang ditetapkan amar atau diktam putusannya dalam melaksanakan pemeriksaan itu tadi, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian. Kewenangan-kewenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini, masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya, yakni mengenai pembuktian dalam pengadilan tata usaha negara. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya. Pembuktian di atas adalah pengertian yuridis yang bersifat kemasyarakatan. Selalu mengandung ketidakpastian dan tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Jadi pembuktian yuridis sifatnya relatif, dalam arti hanya berlaku bagi pihak-pihak berperkara dan pengganti-penggantinya, dan memungkinkan pula terjadinya perbedaan penilaian hasil pembuktian di antara sesama hakim. Kemudian, untuk tujuan pembuktian adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa kepada hakim. Guna pembuktian adalah sebagai dasar keputusan hakim yang dibuktikan ialah fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara PT-UN diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 107 Undang-Undang PT-UN. Selanjutnya adalah teori pembuktian. Dalam hal ini, teori pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya.
Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti. Apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkret harus diperhatikan dengan seksama olehnya. Sebagai pedoman dijelaskan dalam pasal 1865 BW bahwa barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Sebaliknya, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantah hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Sekalipun untuk peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Berhubungan dengan menilai pembuktian, hakim bertindak bebas. Contohnya, hakim tidak wajib mempercayai satu orang saksi saja, yang berarti hakim bebas menilai kesaksiannya. Atau diikat oleh undang-undang. Contoh terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis, hakim terikat dalam penilaiannya. Kemudian dalam teori pembuktian ini, terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhnya hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa dalam sidang. Yaitu yang pertama ada teori pembuktian bebas. Dalam teori ini, menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Sehingga penilaian pembuktian dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. Teori ini menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin mendekati keadilan, sehingga hakim tidak terlalu terikat dengan alat bukti yang diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, walaupun di persidangan diajukan 10 saksi. Dapat saja hakim menilai masih belum terbukti. Dalam hal ini, tidak mustahil adanya perbedaan penilaian hasil pembuktian antara sesama hakim. Sehingga teori ini mengandung kelemahan, yaitu tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam hal penilaian terhadap hasil pembuktian. Kemudian yang kedua adalah teori pembuktian terikat. Teori ini mengandung arti bahwa hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh pihak berperkara. Jadi harus memberikan putusan selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Teori ini menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin memberikan kepastian hukum. Misalnya hakim terikat dengan alat bukti sumpah. Artinya apabila pihak sudah bersumpah maka ia dimenangkan perkaranya. Sedangkan bila ia menolak sumpah maka ia dikalahkan. Demikian pula alat bukti surat otentik hanya bisa digugurkan karena terdapat kepalsuan. Juga dalam menilai keterangan seorang saksi saja sebagai unus testis nullus testis. Kelemahan teori ini adalah tidak menjamin adanya keadilan. Teori ini dibagi juga menjadi 2 macam. Yang pertama adalah teori pembuktian negatif dan teori pembuktian positif.
Untuk teori pembuktian negatif, teori ini hanya mengendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim di sini dilarang dengan pengecualian. Sedangkan teori pembuktian positif, di samping adanya larangan, teori ini mengendaki adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. Kemudian yang ketiga adalah teori pembuktian gabungan. Artinya hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Misalnya hakim bebas menilai suatu alat bukti permulaan, sehingga hakim masih perlu adanya sumpah tambahan. Bila sumpah tambahan dilakukan, maka hakim terikat menilainya. Apabila tidak disertai sumpah tambahan, maka hakim bebas menilai alat bukti permulaan itu. Yang selanjutnya adalah alat bukti dalam PT UN. Dalam proses pembuktian, maka yang mendapat kesempatan membuktikan alat-alat bukti yang dimiliki adalah pihak penggugat terlebih dahulu. Dan giliran selanjutnya adalah pihak tergugat. Dalam sistem PT UN, masalah pembuktian, alat bukti yang dapat digunakan ditentukan jenis-jenisnya, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang PT UN, yang mana adalah surat atau tulisan, kemudian keterangan ahli, kemudian keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Kemudian di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar, membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Berbeda dengan asas yang terdapat dalam hukum acara pidana, di mana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam hukum acara PT UN, untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah. Dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara PT UN cukup dengan kebenaran formil saja. Demikian pemaparan yang bisa saya berikan mengenai pembuktian dalam PT UN. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.